Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Seperti yang kita tahu bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu menyatakan batal nasabnya Ba'alawi dengan membawakan kitab-kitab ulama nasab karena tidak menyebut nama Ubaidillah, membawa kitab Fahrul Razi dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, siapa Kiai Haji Imaduddin itu? Kenapa membuat teori sendiri dalam membatalkan nasab, di mana teori itu tidak dipakai oleh ulama nasab? Maka dari itu akan saya sampaikan satu pembanding berasal dari Nakib. Ya, Nakib itu berarti yang mengurus nakobah ya. Di Nakobatul Ashraf Al-Akiliyin di Mesir ya. Jadi nakobah Ashraf atau para keturunan Rasulullah dari jalur Al-Akili. Ini ditulis oleh Asy-Syaikh Audah Al-Akili ya. Jadi itu As-Sayyid As-Sarif ya. Di sini dia menjelaskan tentang batalnya beberapa nasab sadah. Kita fokus kepada yang Ba'alawi. Nanti kamu bandingkan. Jangan-jangan teori Kiai Haji Imaduddin itu justru sama dengan teori Nakib ini. Artinya jangan kamu bilang hanya Kiai Imaduddin yang memakai teori itu. Masuk kepada poinnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibtalu nasabi Ba'alawi. Poin di mana membatalkan nasabnya Ba'alawi ya. Ailatu Ba'alawi wa yusammuna kadzalika bani Alawi wa ali Alawi yaskununa fil Yaman wa yantasibuna ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Shadiq. Itu tentang Ba'alawi ya. Kita sudah tahu kan mereka orang Hadramaut, bernasabnya kepada Alwi bin Ubaidillah ya. Perhatikan poin pertama, qala al-Fahrul Razi fi kitabi Asy-Syajarah al-Mubarakah. Inna akiba Ahmad bin Isa min salasati banin hum Muhammad wa Ali wal Husain. Perhatikan. Jadi sama hujahnya. Ini dalam rangka menyatakan kebatalan nasabnya Ba'alawi. Hujahnya yang pertama membawakan kitabnya Asy-Syajarah al-Mubarakah. Di poin bahwasanya kata Fahrul Razi, Imam Ahmad al-Muhajir itu punya keturunan dari 3 jalur. Jadi bukan fokus kepada menyebut jumlah anaknya, mau anaknya berapa, tetapi yang dipastikan pohon nasab atau jalur nasab orang yang bersambung ke Ahmad dari 3 jalur ini. Kalau sudah menyebut jalur, mesti menyebut semua. Kenapa? Karena itu bagian penting, jalur ya. Bukan personal, tapi jalur ya. Jalur keturunannya dari siapa, kan begitu? Yaitu dari 3 orang. Dari Muhammad, dari Ali, dan dari Husain ya. Kemudian, wa kadzalika lam yadhkur ahadun akhar minan nasabina al-mu'tabarina li Ahmad bin Isa ibnun mu'akkibun au ghairu mu'akkibin ismuhu Ubaidillah. Lalu kata Syekh Audah ini, begitu juga tidak satu pun dari ulama nasab yang menyebutkan bahwa Ahmad al-Muhajir itu punya anak bernama Ubaidillah. Baik, Ubaidillah itu berketurunan atau tidak. Jangankan berketurunan atau tidak, ulama nasab menyebut nama Ubaidillah saja tidak, begitu ya. Ulama-ulama nasab yang terdahulu yang muktabar itu berarti diperhitungkan, artinya dijadikan rujukan gitu ya. Siapa ulama-ulama itu? Sama persis ya. Yang pertama An-Nasabah Ibnu Anibah Al-Hasani dalam kitabnya Umdatul Thalib. Yang kedua An-Nasabah Asy-Syarif Ibnu At-Taqi dalam kitabnya Al-Asili. Yang ketiga An-Nasabah Al-Ubaidili dalam kitabnya At-Tadhkirah ya. Walidzalika, perhatikan poin pertama. Maka karena itu, fa inna nasabal alawiyah, maka nasabnya Ba'alawi ini li ailati Ba'alawi ya. Maksudnya nasab kesayyidan, nasab sebagai keturunan Sayyidina Ali, An-Nasab Al-Alawi, untuk keluarga Ba'alawi ini batilun wa ghairu sahihin. Ini sudah sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin. Ini ditulis, ya, kalau kamu baca tadi di atas itu, tanggal 17 Februari tahun 2010. Sementara Kiai Haji Imaduddin itu 2023 atau 2022. Artinya Kiai Haji Imaduddin itu tidak mengada-ngada dalam teorinya. Sudah ada sebelumnya yang memakai teori itu, dan yang memakai adalah seorang nakib ya. Orang yang memang berkapasitas untuk mencatat keturunan Rasulullah. Nah, kan begitu ya. Walaupun dia fokus di keluarganya ya, yaitu Al-Akili. Itu yang pertama. Sebetulnya sampai di sini sudah cukup ya. Cuman justru di sini ditambah lagi penjelasannya untuk mentaukidkan atas batalnya nasab Ba'alawi. Begitu ya. Kemudian, wa fil mawruth at-tarihi al-Iraqi wal khas bi ailati Ali al-Qabaji al-Husainiyah an-Najafiyah wallati tantasibu nasaban sahihan ila Ali bin Ahmad bin Isa. Yadhkuru anna Ahmad bin Isa qad hajara min Baghdad ila Andalusia sanata 313 an kitabi Ansabil Asyair al-Arabiyah fin Najaf al-Ashraf linaji Wida'ah Asyaris ya. Bahkan dari sejarah yang ada di Irak ya, justru Ahmad al-Muhajir itu hijrahnya adalah ke Andunus ya. Jadi hijrah dari Irak itu, dari Baghdad ke Andalusia ya. Bukan Indonesia ya. Itu sebagaimana dalam kitab Ansabul Asyair yang ditulis oleh Naji Wida'ah Asyaris ya. Itu sudah dibahas oleh Mohsin Channel, ada di situ di kitabnya halaman 84 atau 85 kalau tidak salah.
Kemudian ghairu annal mauruth lidi'a ila Ba'alawi yaqulu bi annahu hajara ma ibnihi al-maz'um Ubaidillah min al-Basra ila Hadramaut. Sementara kalau versi sejarahnya keluarga Ba'alawi malah katanya hijrah ke Hadramaut. Jadi secara sejarah hijrahnya saja itu sudah tidak sama dengan sumber yang lebih kuat, yaitu yang di Irak, Baghdad. Kenapa? Karena Ahmad Al-Muhajir ini tinggalnya di Baghdad. Yang menceritakan di situ bahwa hijrahnya ke Andalus adalah salah satu dari familinya atau jalurnya sama, yaitu Ali Al-Uraidi yang sahih nasab mereka, artinya lebih punya otoritas. Nah, sementara yang bilang hijrah ke Hadramaut tidak selevel mereka yang bilang, tapi justru belakangan hari baru ada orang bilang hijrah ke Hadramaut. Nah, begitu ya. Kira-kira begitu kalau kita baca. Bahkan di sini ditambah wa minal jadiri bidzikri anna aqdama masdarin dzakara nasab Ba'alawi huwa al-Janadi. Dan sangat tepat untuk disebutkan bahwasanya sumber tertua yang menyebut nasabnya Ba'alawi itu adalah al-Janadi. Ya, al-mutawaffa ma baina 732 atau 730 yang wafatnya sekitar tahun 732 atau 730, berarti abad ke-8. Fi kitabi As-Suluk, ini kan sama ya. Dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, perbedaannya kalau Kiai Haji Imaduddin kan tidak mengakui seperti ini. Kiai Haji Imaduddin itu tetap bersekuku bahwa yang pertama kali menyebut itu atau mencantumkan itu adalah Habib Ali Abu Bakar Asyakron. Walaupun ya Habib Ali Abu Bakar Asyakron kan merujuk kepada kitabnya Al-Janadi. Jadi ya sudah berarti pergeseran. Kalau Al-Janadi berarti tidak sampai 550 tahun, ya mungkin 400 berapa. Kalau Habib Abu Bakar Ali Asyakron berarti 550. Yang jelas sama-sama sudah sangat jauh gitu ya. Hai Suqalah, di mana Al-Janadi itu berkata di dalam kitabnya itu, minhum sebagian dari mereka Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah ya, atau bin Abdillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa Jadid huwa akhu Alawi. Nah, Jadid di sini ya, Jadid yang putra Abdullah itu adalah saudaranya Alawi. Auladu Ubaidillah, merupakan putra-putra dari Ubaidillah. Bihasbi mauruthi ailati Ba'alawi. Dari sisi sejarah versi orang-orang Ba'alawi. Wa hakada, dan seperti ini najidu kami temukan anna hunaka ikhtilafan. Di situ ada perbedaan. Fismi Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, di dalam nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, haitsu dzakarahu, sementara atau dari sisi sekiranya telah menyebut ya aqdamu masdarin, sumber pertamanya yaitu Al-Janadi, bahwa Al-Janadi bismi Abdullah. Jadi versi sejarah Ba'alawi itu Ubaidillah, versi Al-Janadi namanya Abdullah. Walaisa Ubaidillah, bukan Ubaidillah. Wa huwa amrun mustaghrib, dan itu adalah hal yang sangat aneh. Nadran lisyahrah, kalau mempertimbangkan bahwasanya sangat populer ya asy-syahrah al-kabirah al-ma'rufah. Kalau melihat bahwasanya klan Ba'alawi itu ya mengklaim sudah sangat populer gitu, tetapi kok bisa namanya tidak sama, begitu ya kira-kira ya. Lahu fitari al-Yamani, di sejarah Yaman. Kata mereka kan sudah sangat populer di sejarah Yaman itu. Ba'alawi ini, Ubaidillah ini. Amatan secara umum, wa tarikh hadhil ailah khosotan, dan juga sudah sangat populer di dalam ceritanya keluarga Ba'alawi ini. Kok bisa namanya berbeda? Kira-kira kalau ditambah penjelasannya, biasanya ulama itu kalau menyebut nama, apalagi orang-orang yang sudah populer, itu dijelaskan. Kalau misalnya Abdullah atau Ubaidillah, itu mestinya Al-Jundi sudah mengatakan Al-Janadi itu. Ya, tetapi kenapa klaim bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah tidak dari Al-Janadi, tapi justru dari orang lain lagi. Jadi Al-Janadi menyebut Abdullah, bukan Ubaidillah. Nah, begitu ya. Nah, ini kan pertanyaan dari seorang nakib begitu. Kemudian wa tadhkuru al-mawruthat at-tarikhiyah al-yamaniyah wujuda hadisatai syakkin ya. Dan kalau dilihat dari sejarah yang berkembang di Yaman itu, ada dua kejadian yang janggal ya. Hadisatai syakkin ya. Binasabi ailati Ba'alawi qadiman, yang berkaitan dengan cerita Ba'alawi ini di zaman dulunya gitu. Al-ula, yang pertama, fi zamani Ahmad bin Isa wa ibnihi al-Maz'um haitsu yadhkuru asy-Syai' al-Hasawi fi kitabih Tathbitul Fawaid. Yang pertama adalah yang diceritakan oleh Al-Hasawi dalam kitabnya Al-Fawaid, Tathbitul Fawaid. Apa itu yang disebutkan riwayatan usturiyatan ya. Jadi dzakaro itu yadhkuru ya. Jadi Al-Hasawi itu menyebut sebuah cerita. Usturiyah itu, riwayatan usturiyatan itu adalah riwayat yang tidak sesuai atau tidak terjadi dalam dunia nyata, begitu ya. Kalau bahasa kita mungkin dongeng ya, atau legenda gitu ya. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi saya menerjemahkan saja. Jadi riwayat usturiyah bahasanya gitu ya. Apa itu riwayat usturiyah? Anna ba'da ahli Yaman syakka fi nasabi Ahmad bin Isa, fa hajja ibnuhu al-Maz'um Ubaidillah bi katsirin min ahli Hadramaut wal taqa bi jama'atin min ahli al-Iraq wal Basra, fa shahidu lahu bi sihhati nasabihi. Kada wa ka'annahu syahsiyatun ma'rufatun wa masyhuratun bihaisu ya'rifuhu kafatu ahli al-Iraqi wal Basrati fa yaltaqi bi jama'atin minhum la 'ala ta'yini fa ya'rifunahu wa yashhaduna bi sihhati nasabihi ma'a anna an-nasabina al-mu'tabarina lam ya'rifu li Ahmad bin Isa ibnan ismuhu Ubaidillah. Nah, ini agak aneh katanya. Yang pertama, dulu itu Ubaidillah disuruh haji atau berhaji ke Hadramaut ke Mekah ya.
bersama sekelompok orang dari Hadramaut. Lalu di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan dari Irak, Kafatunas, sekelompok besar dari Irak dan juga dari Basrah. Dan ternyata orang-orang Irak itu mengenali dan langsung bersaksi bahwa ini Ubaidillah putra Ahmad, bersaksi nasabnya bersambung ke Rasulullah, bersaksi bahwa mereka adalah betul-betul ashraf atau sayyid ya. Nah ini katanya aneh ya, kok bisa ya? Orang itu langsung kenal kalau ini Ubaidillah, seolah-olah Ubaidillah dan Ahmad ini adalah tokoh yang sangat populer di Irak, sangat populer di Basrah. Sehingga asal ada orang Irak yang mana saja, tidak terpilih ya, atau biwiri ta'yin ya, random kita bertemu dengan orang Irak manapun, tiba-tiba kok langsung tahu ya. Sama dengan misalnya sudah sekelas Jokowi, jadi orang Indonesia manapun ketemu Jokowi langsung tahu itu Jokowi. Biasanya kalau misalnya orang biasa-biasa, kita orang Indonesia yang kenal sama kita ya orang mungkin sekampung kita saja, enggak orang Indonesia mana saja tiba-tiba kenal, kecuali kalau kita artis kan begitu kan. Nah ini agak aneh ya. Kenapa agak aneh? Ma'anan nasabin, tetapi ulama-ulama nasab kok satu pun tidak ada yang mengenal, tidak ada yang menyebut ada Ubaidillah gitu. Seorang yang sudah dikenal seantero masyarakat kok nggak pernah didaftarkan namanya oleh ulama nasab. Nah, kira-kira begitu ya kejanggalannya ya. Kemudian laqad kana Ahmad bin Isa insanan adiyan walam yakul lahu tamayyuzun bainal alawiyyina khossatan wala bainan nasi amatan lidarajatin rifaha atau rifahu kafatu ahli Iraqi wal Basrati khossatan. Sementara Ahmad Al-Muhajir ini, dan tentu juga putranya, adalah manusia biasa saja, artinya tidak populer. Jadi agak aneh kok bisa-bisanya orang ini ada di posisi di mana ketika ketemu dengan orang Irak, yang manapun orang Iraknya langsung kenal gitu. Ketemu dengan orang Basrah, semuanya kok langsung kenal gitu. Padahal ini kan tinggalnya di Irak. Ya, sementara ke Basrah itu nanti dijelaskan di sini. Sehingga tidak mungkin orang ini bisa dikenal oleh semua orang Basrah. Secara random orang Basrah kok bisa kenal. Nah, ini kan mempertanyakan ceritanya ini kok agak janggal kan begitu ya. Kemudian kama anal mawru'us at-tarikhi al-Iraqi yadhkuru anna Ahmad bin Isa qad hajara min Baghdad allati asha fiha ila Andalusia wa laysa min al-Basra ila Hadramaut. Sebagaimana sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya Ahmad bin Isa itu hijrahnya bukan ke Hadramaut tapi ke Indonesia. Fasafaruhu ila Indonesia. Jadi tambahan keraguannya padahal orang ini tidak pernah hijrah ke Hadramaut menurut versi dari orang Irak begitu ya. Tapi hijrahnya ke Indonesia. Fasafaruhu ila Indonesia antoriqil bahriyah tadi wujudahu fil Basrati ayyaman ma'dudat li su'udi safinatin tungkiluhu ila Indonesia wa hiya fatratun laisat kafiyatan likay ya'rifahu kullu ahlil Basrah. Ya, kalau dinalar begitu bahasanya. Ketika Ahmad Al-Muhajir mau hijrah ke Andalusia, mesti transit di Basrah. Nah, untuk nunggu perahu karena sulit untuk langsung datang perahunya. Dan kalau hanya untuk nunggu perahu, maka mestinya di situ hanya beberapa hari saja. Di mana tidak mungkin di beberapa hari ini bisa orang semua kenal kepada Ahmad Al-Muhajir dan putranya yaitu Ubaidillah atau Abdullah seperti yang diklaim tersebut. Jadi itu dipertajam kejanggalan dari ceritanya begitu. Karena kita sudah tahu bahwa ceritanya seperti itu. Nah, kemudian itu cerita yang pertama itu ketika mensohihkan nasabnya atau diisbat nasabnya oleh orang-orang Hadramaut, orang-orang Irak, orang-orang Basrah juga ternyata agak berbenturan dengan cerita yang kedua. Amma hadisatu syakki ats-tsani, adapun cerita yang kedua, fa ya kama yarwiha Abi Makhramah, sebagaimana diceritakan oleh Ba Makhramah fi tarikhihi dalam kitab tarikhnya. Ola Ibnu Nahar haitsu qala walamma qadima Ahmad bin Isa al-madhkur wa man ma'ahu ila Hadramaut wadda'u an-nisbata asy-syarifata i'tarafa lahum ahlu Hadramaut bil fadli wa ma ankaruhum thumma annahum ba'da dzalika aradu iqamatal bayyinati tawqidan limadda'uhu wa kana bitarim idzaka salasumi'ah muftin fasarul ghamamu al-muhaddis. Kemudian Al-Ibni Ahmad bin Abi Jadid ya ilal Basrah wa athbata nisbatahum inda qadiha wa asyhada ala syahadatil qadi nahu mi'a syahid mimman yuridu as-safara ila al-hajj wa rakiba bi Makkah hujaju Hadramaut ala ulaika syuhudi falamma qadimu Hadramaut wa syahidu bidzalika i'tarafan nasu bin nisbati asy-syarifati wa aqarru lahum bil fadli wal hikmati wa jatama ala dzalika al ulama was salihun wa hadha an-nasu yusiru ba'da tasaulat. Lalu ini cerita yang kedua ya. Ketika Ahmad bin Isa sudah sampai di Hadramaut, sebetulnya orang-orang Hadramaut sudah mengakui bahwa mereka itu adalah syarif ya. Jadi mereka itu idda'au, jadi mengaku kami adalah syarif kan banyak rombongannya. Dan orang-orang Hadramaut itu sudah tidak mengingkari itu ya. Tetapi keluarga Ahmad ini masih mau memperkokoh gitu ya. Masih mau membuktikan dengan dalil gitu walaupun sudah tidak ada yang mengingkari ya begitu ya. Jadi tetap aradu iqamatal bayyinah tauqidan ya. Sebagai pengokoh dari apa yang dia inginkan. Dan pada waktu itu di Tarim ada sekitar 300 mufti ya. Maka kemudian Al-Muhaddis Ali bin Ahmad, perhatikan. Salah satu dari Ba'alawi ini yang muhaddis ya, yang bernama Ali, putra dari Ahmad, putra dari Abi Jadid ya. Berarti putra Abi Jadidnya kan putra dari Ubaidillah. Berarti cicitnya Ubaidillah ya. Itu berangkat ke Basrah, lalu meminta isbat kepada qadi di Basrah gitu atau hakim di Basrah. Lalu disepakati oleh
Qadi di Basra itu dan disahkan. Dan yang menyaksikan pengesahan itu banyak sekali. Ya orang Basra termasuk orang-orang Hadramaut yang sedang haji. Setelah mereka pulang, maka mereka mengakui kalau Ba'alawi ini, kalau jalur Ubaidillah ini adalah betul-betul dari jalur Ahmad dan mereka adalah asraf atau sadah ya. Nah, dari cerita ini kalau di-compare dengan cerita yang pertama ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ya, jadi wahadan nasu yuthiru ba'd tasaulat. Jadi cerita ini memunculkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, idza kana Ubaidillah bin Ahmad bin Isa qad azbata nasabahu fi'lan fi rihlatihi ila Makkah kama dzakarna anifan, fa kaifa yastasribu syakku min jadidin ila nasabi hadhihi al-a'ilah? Anna hadza ma'nahu anna ma tarwihi a'ilatu Ba'alawi fi mawrithiha min anna Ubaidillah bin Ahmad bin Isa qad azbata sihhata nasabihi fi rihlatihi ila Makkah hiya da'wa ba'idatun anis sihhah. Li'annana najidu annahu ba'da asyrati sinin tattaru nafsul ila i'adati itsbati nasabiha min jadidin wa amama nafsil mujtama alladhi ta'ishu fihi. Nah, kerancuannya adalah sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Ubaidillah kan sudah mengisbat nasabnya dulu. Ini baru puluhan tahun ya, atau mungkin belum terlalu jauh. Kenapa cicitnya kok isbat lagi? Nah, padahal mereka tinggalnya itu ya di kampungnya sendiri. Di Hadramaut. Katanya dulu Ubaidillah sudah pernah mempersaksikan, sudah disaksikan oleh orang-orang Irak, disaksikan oleh orang-orang Hadramaut, orang-orang Basra, sehingga orang-orang Hadramaut yang juga berhaji menyaksikan, oh ini benar-benar itu tetangganya itu orang-orang lain mengakui. Jadi sudah jadi bayina kan. Pulang sudah selesai. Kok baru di keturunan ketiga kok ada isbat lagi gitu. Kan agak aneh. Padahal ya, mereka itu nggak hijrah. Artinya tinggalnya di situ. Secara versinya kan sejak Ubaidillah kan di Hadramaut nggak kemana-mana. Kok bisa ada tasih lagi? Nah, itu pertanyaannya ya. Kalau begitu, maka cerita ini adalah ba'idatun anis sihhah. Ini berarti sangat sulit untuk dikatakan benar begitu ya. Kemudian, ini masuk kepada kesimpulannya ya. Inna da'wa al-haliyah, sesungguhnya klaim saat ini ya, lin nasabi al-Husaini, tentang bernasab kepada al-Husaini li Ba'alawi ya, oleh Ba'alawi, tamtaddu ilal qarni tsamin, membentang atau berlangsung sampai abad ke-8. Artinya dari sekarang itu ini dihitung mundur ya. Keberlangsungannya itu cuma sampai abad ke-8, atau kalau bahasa kita baru dimulai abad ke-8 Al-Hijri. Haitsu lam nu'thir ala mu'allafin atau mu'allifin ya mu'tabarin dzakara nasabahum al-Husaini al-maz'um qabla hadzal qarni. Sebagaimana kita telaah, kita pelajari ya. Tidak ada ulama nasab manapun yang mengatakan mereka ini adalah bernasab Husaini sebelum abad 8 tersebut. Jadi mulainya baru abad ke-8. Wahiyya dakwah mutaakhirah, dan itu adalah klaim yang sangat terlambat, artinya yang sangat kekinian gitu, ya sangat terakhir gitu. Jiddan sangat ya. Idza alimna, jika kita tahu, anna Ahmad bin Isa alladhi yantasibuna ilaihi qad asya fil qarni rabi. Sebagaimana kita tahu Ahmad bin Isa-nya itu hidup abad ke-4 gitu. Jadi abad ke-4, abad ke-5 belum ada, ke-6 belum ada, ke-7 belum ada, abad ke-8 baru ada klaim itu gitu. Jadi itu terlambat sekali. Kok jauh sekali baru muncul ada klaim bahwa mereka adalah keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ubaidillah begitu ya. Yurafiqu dzalika wujudu syakkin tarikhiyin fi hadan nasabi mundu an budiat dakwal intisab ila yaumina hada. Dan bersamaan dengan itu juga ada banyak kejanggalan atau keraguan tentang nasab ini. Begitu ya, sampai saat sekarang. Jadi selama dari abad ke-8 sampai abad ke sekarang itu juga di situ ada banyak kejanggalan. Kemudian ini sudah mau masuk closing ya. Wa nahnu sabkun, dan kami adalah keliru. Jadi sabkun itu sama dengan sabkul lisan, keceplosan ya. Sabkul kolam, typo, salah tulis. Sabkun itu salah tidak sengaja. Wa inna tawakkufana, dan sesungguhnya sikap tawakuf kami, tawakuf itu berarti tidak menetapkan sah, tidak menetapkan batal ya. Fiha dan nasabi, kepada nasab Ba'alawi ini, li aqwalin ya, yang kami murojaah itu adalah pendapat-pendapat, wa adillatil atrofi, dan juga bukti-bukti atau dalil-dalil pihak ya, al-musbitati, yang mengisbat nasab ini. Jadi yang dipelajari semua. Dalil-dalil atau bukti-bukti yang mengisbat nasab ini dipelajari juga. Kemudian wa aqwalil atrofi ar-rafidati, dan juga pendapat-pendapat dan dalil-dalil dari pihak yang membatalkan nasab ini. Jadi kamu jangan heran kalau ada orang membatalkan nasab ini. Bahasanya di sini sudah akwal, banyak sekali pendapat. Jadi setelah dimutolaah oleh Syekh Syarif Audah ini dari sisi yang mengisbat atau dari sisi yang menganulir ya, lahu kepada nasab Ba'alawi ini, wajadna, maka kami temukan annal aktsara kuwatan, bahwa yang lebih kuat ya, yang lebih banyak kekuatannya, lebih kuat berarti ya, wal ab'ad anidh-dhanni, dan yang jauh dari sebatas prasangka, berarti lebih kuat daripada prasangka ya. Atau dan bukan hanya sebatas prasangka, jauh kalau hanya disebut sebatas prasangka, berarti sudah meyakini atau sudah lebih kokoh dari sebatas prasangka ya.
wal aqrab liman haji an-nasabin al-qudama, dan juga yang lebih mendekati atau paling mendekati metodologi para ulama nasab terdahulu, al-mu'tabarina, yang mereka adalah mu'tabar ya, dijadikan rujukan ya. Huwa, maka sikap kami adalah i'lanu adami sihhati hadan nasabi, mengiklankan bahwa nasab ini tidak sah, wa batlanihi, ya diperkuat lagi, dan membatalkan nasab ini. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Kiai Haji Imaduddin itu bukan mengada-ngada, punya landasan atau setidaknya sudah sama dengan metode yang dipakai oleh seorang nakib ya, pengurus nakobah yang memang kerjanya yaitu menjaga nasab ya. Nah, kalau begitu kan ini agak berat untuk dibantah. Cari bantahannya ya. Jangan kita bernarasi asal-asalan. Oh, ulama mana yang begitu? Oh, ini itu. Belum baca semua sudah menghakimi orang ya. Jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin itu punya bacaan yang lebih. Hanya saja kenapa nggak semua dibongkar? Karena mungkin menunggu. Siapa tahu nanti ada yang mau berdebat. Kan begitu. Saya ini sebetulnya hanya memberikan clue saja, hati-hati kalau mau menyerang Kiai Haji Imaduddin. Ya. Karena bisa saja malah serangannya tidak mempan. Kalau serangannya tidak mempan, otomatis semakin kokoh. Allahumma hadina ahdas sabil.